Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sani Mutiara Sani. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan ke videonya, boleh banget kalau teman-teman mau like, mau subscribe atau share video ini biar channelku ini bisa terus berkembang dan bisa membawa manfaat buat semuanya. Oke. Kali ini aku akan bahas tentang circular flow diagram atau diagram arus lingkaran. Jadi diagram ini menunjukkan kegiatan ekonomi para pelaku kegiatan ekonomi. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kegiatan ekonomi antara rumah tangga produsen atau perusahaan dengan rumah tangga konsumen. Jadi kalau hanya terdiri dari 2 pelaku kegiatan ekonomi, ini dinamakan perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Oke, kira-kira 2 pelaku kegiatan ekonomi ini ngapain kan kayak gitu. Oke, pertama ada kegiatan ekonomi melalui pasar input. Pasar input biasa disebut pasar faktor produksi atau masih proses produksi. Jadi sebelum produsen itu menghasilkan barang dan jasa, jadi ini melalui proses produksi dulu atau melalui pasar input dulu. Oke, yang pertama konsumen melalui pasar input. Oke, ini ada aliran pertama. Namanya aliran arus faktor produksi. Jadi konsumen memberikan faktor produksi seperti sumber daya alam atau SDA, kemudian sumber daya manusia, modal, dan skill kepada produsen. Nah, ini bahan-bahan atau faktor produksi untuk selanjutnya diproses menjadi barang atau jasa kan gitu. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, di aliran kedua ada aliran arus balas jasa atas faktor produksi. Jadi ini take and give gitu teman-teman. Konsumen ngasih, maka perusahaan atau produsen itu memberi balas jasa. Jadi karena tadi konsumen sudah memberikan faktor produksi, otomatis produsen harus memberi balas jasa atas faktor produksi. Balas jasanya berupa apa? Nah, kalau misalnya SDA berarti balas jasanya berupa rent atau sewa. Kalau SDM, jadi konsumen memberikan tenaga kerja, balas jasanya berupa wage atau upah. Kemudian modal, ketika konsumen memberikan modal, balas jasanya berupa interest atau bunga. Dan yang terakhir skill, balas jasanya berupa profit atau laba. Nah, ini aliran pertama dan kedua lewat pasar input, kemudian selanjutnya lewat pasar output. Jadi setelah produsen ini memproduksi barang, kemudian barang disalurkan lewat pasar output. Nah, input itu masukan, output ini keluaran, kan kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini aliran nomor 3, setelah barang diproduksi, maka barang dialirkan atau dijual ke konsumen. Jadi aliran nomor 3 adalah arus barang dan jasa. Produsen menjual barang dan jasa kepada konsumen. Oke. Nah, ketika produsen menjual barang dan jasa, otomatis konsumen akan memberikan konsumen membeli ya. Jadi ada arus uang di aliran keempat. Aliran keempat arus uang, konsumen membayar atas barang dan jasa yang dijual oleh produsen. Jadi intinya circular flow diagram ini meliputi take and give ya. Kita kasih, Anda beri, aku kasih, Anda beri, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi aliran kegiatan perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Nah, ketika kita tambahkan satu lagi pelaku kegiatan ekonomi,
Nah, ini kita tambahkan rumah tangga pemerintah. Jadi ini ada 3 sektor karena ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Biasa dinamakan perekonomian tertutup karena belum melibatkan masyarakat luar negeri ya, jadi tertutup masih dalam satu negara. Oke, sebetulnya ada aliran apa aja hubungan ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini? Oke, di aliran nomor 5 ada aliran pajak. Nah, konsumen dan produsen membayar pajak kepada pemerintah. Kenapa? Karena ada balas jasanya. Apa itu? Ada di aliran ke-6. Nah, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen atau perusahaan dan memberikan pelayanan atau servis kepada rumah tangga konsumen. Jadi konsumen dan produsen harus wajib membayar pajak karena mereka sudah diberikan subsidi atau servis atau pelayanan oleh pemerintah kayak gitu. Ini juga sama, take and give juga. Nah, jadi Oke, contoh yang lebih konkret lagi, misalnya pemerintah membantu produsen dengan menyediakan mesin-mesin atau mungkin membantu biaya perawatan mesin di suatu perusahaan misal. Kemudian kalau ke konsumen biasanya pemerintah itu ngasih pelayanan atau servis berupa mungkin konsumen dibangunkan jembatan atau fasilitas-fasilitas publik yang bersih, yang nyaman, mungkin dibangunkan halte yang bagus seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke perekonomian terbuka ya, karena sudah ada masyarakat luar negeri jadi dinamakan perekonomian terbuka, sudah melibatkan di luar negara kayak gitu. Ini ada 4 sektor pelaku kegiatan ekonomi karena ditambah 1 yaitu masyarakat luar negeri. Di aliran nomor 7 ada, kalau sudah melibatkan luar negeri berarti ada aliran impor di sini teman-teman. Oke, impor lewat pasar input dan pasar output. Baik itu impor faktor produksi lewat pasar input ataupun impor barang jadi lewat pasar output. Oke. Kemudian di aliran nomor 8 ada impor, jelas ada ekspor juga. Nah, ini ekspor dari dalam negeri ke luar negeri melalui pasar input dan pasar output. Kalau di pasar input mungkin ekspor faktor produksi atau bahan mentah misal. Kalau lewat pasar output ini ekspor barang jadi ke luar negeri kayak gitu. Contoh lain mungkin di pasar input bisa juga ada tenaga kerja TKI, TKW seperti itu ya. Ini juga masuk di SDM juga, atau mungkin ada ekspor impor bahan mentah misalnya di Indonesia ini ada produksi sepatu, mungkin bahan mentahnya impor dari luar negeri, mungkin seperti kulit ular, kulit harimau dan sebagainya kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang circular flow diagram. Semoga bermanfaat buatku dan juga buat teman-teman. Tetap jadi orang baik, saling mendukung. Berapapun usia kita, apapun profesi kita harus tetap semangat untuk belajar. Teman-teman juga bisa request materi atau soal, barangkali kita bisa bahas bareng. Kita diskusi di sini, kita belajar bareng. Tinggalkan komentar di kolom komentar atau teman-teman bisa WA di link WA yang sudah aku kasih di deskripsi. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.